Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nasution dengan NIM 0306213159. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas rutin dari mata kuliah Administrasi Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rusdi mengenai konsep administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan merupakan perpaduan dari dua kata, yakni administrasi dan pendidikan, yang masing-masing dari kata tersebut memiliki arti tersendiri, tetapi bila dirangkaikan membentuk arti baru. Pada hakikatnya, administrasi pendidikan merupakan penerapan ilmu administrasi dalam dunia pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha praktek-praktek pendidikan. Nah, menurut Hadari Hanawi mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, menurut Engkoswari mengatakan administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya manusia, yaitu kurikulum dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan administrasi pendidikan ialah untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Ukuran keberhasilan administrasi pendidikan ini produktif pendidikan yang dapat dilihat pada produk, hasil atau efektivitas proses, suasana atau efisiensi dalam pendidikan. Nah, dalam pencapaian produktivitas itu perlu dilakukan suatu proses minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pembinaan atas kewajiban administrasi. Tugas kewajiban administrasi itu dapat dikelompokkan dalam 7 kategori. Yang pertama ada program pendidikan, yang kedua ada murid, yang ketiga ada personal, yang keempat ada kantor sekolah, yang kelima ada pelayanan bantuan, yang keenam ada hubungan sekolah, dan yang terakhir ada masyarakat. Nah, tujuan kewajiban di atas dapat dikategorikan dalam program pendidikan atau sumber belajar dan fasilitas pendidikan. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengertian segala sesuatu, baik personal ataupun spiritual dan material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya dikatakan bahwa proses administrasi pendidikan ini melibatkan segenap usaha dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu yang diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasikan secara efektif agar semua materi yang diperlukan dapat dimanfaatkan secara efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Terdapat beberapa fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi fungsi perencanaan ini atau planning pada administrasi pendidikan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan.
Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, yang dimana penetapan pembagian tugas di antara orang-orang yang terlibat agar masing-masing mengetahui apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan ini adalah tingkatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Selanjutnya ada fungsi pengordinasian, yang yaitu dalam menjalankan pendidikan, pengaturan waktu merupakan hal yang terpenting karena ada kegiatan yang harus didahulukan atau bersamaan. Semua itu dikoordinasikan oleh seorang pemimpin atau seorang pimpinan. Tanpa pengkoordinasian yang benar, maka tiap komponen atau seperti guru dan karyawan pendidikan lainnya akan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Peran dan kemampuan pemimpin dan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan program kerja ini menjadi penting. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka dapat menuju satu arah tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga bila terjadi penyelewengan atau penyimpangan, dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Selanjutnya ada prosedur administrasi pendidikan. Dilihat dari proses, sebenarnya administrasi itu bukan sekadar kegiatan yang berkaitan dengan masalah kerja di kantor saja, tetapi administrasi ini merupakan atau menyepakati fungsi-fungsi pokok administrasi sebagai berikut. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada motivating atau pemberian dorongan, yang ketiga ada coordinating atau pengkoordinasian, dan terakhir ada evaluasi atau penilaian. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ini mempunyai ruang lingkup. Yang pertama ada administrasi tata sekolah, yang di dalamnya itu ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, otoritas dan anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan kesejahteraan personal sekolah. Yang kelima ada perlengkapan dan pembekalan, dan yang terakhir ada keuangan dan pembukuannya. Selanjutnya ada administrasi personal guru dan pegawai sekolah, yang dimana di dalamnya ada pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru-guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Selanjutnya ada administrasi peserta didik, yang dimana di dalamnya ada organisasi dan pengumpulan peserta didik. Kemudian ada masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Kemudian ada penilaian yang pengukuran kemajuan peserta didik. Yang terakhir ada bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Kemudian ada supervisi pengajaran, yang dimana di dalamnya itu ada usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya. Kemudian ada usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik. Kemudian ada pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang dimana di dalamnya terdapat mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Kemudian menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi sumber-sumber dan metode-metode pelaksanaannya sesuai dengan pembaruan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah. Kemudian kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun. Tetapi kurikulum ini merupakan pedoman bagi guru-guru dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, yang dimana di dalamnya terdapat cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan. Kemudian ada mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah.
Kemudian ada menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan, kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga, dan sebagainya. Kemudian ada cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lainnya yang efektif dan produktif, serta pemeliharaannya secara kontinu.